kali ini kelompok kami akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu petrokimia, kemudian ada proses-proses pembuatannya, bahan bakunya, kemudian bagaimana dari bahan baku menjadi barang jadi. Dan berikut adalah nama-nama dari kelompok kami, ada Amalia Trihastuti, yang kedua ada saya sendiri, Andreas Kevin Santoso, yang ketiga ada Fatu Rahmat Ibnu Kair, dan yang keempat ada Maria Delviona Naibaho, kelima ada Rina Carina Bertarigan, dan yang keenam ada Safira Kaila Al-Rashid. Nah, mungkin dari teman-teman bisa dilanjutkan untuk topik pembahasan selanjutnya. Ini saya kok nggak kedengaran suaranya ya? Jadi saya akan menjelaskan tentang petrokimia. Untuk yang pertama, petrokimia itu digunakan dalam produksi kimia dan farmasi. Contohnya itu bahan bakunya ada gas alam, minyak mentah, dan ada juga jenis utama dari petrokimia, yaitu senyawa alifatik, senyawa olefin, senyawa aromatik, senyawa anorganik, dan gas sintesis. Next. Berikut diagram dari bahan kimia dari metana. Next. Hidrogen dari metana reformasi. Hidrogen itu diperoleh dari steam metana reforming. Jadi ada dua reaksi utamanya, yaitu ketika dia 900 sampai 1000 derajat Celcius di atas katalis logam, dengan reaksinya CH4 plus H2O menjadi CO plus 3H2. Untuk 500 di suhu 500 derajat Celcius di atas katalis pergeseran suhu rendah yang mengandung tembaga atau besi dengan reaksinya yaitu CO plus H2O menjadi H2 plus CO2. Nah, kemudian karbon dioksidanya ini dihilangkan baik dalam penyerapan maupun dalam larutan etanolamin yang berair atau dengan adsorpsi ke dalam kalium karbonat cair. Next. Metana menjadi metanol, itu menjadi bensin, menjadi olefin, dan menjadi produk terklorinasi. Nah, metanol itu dibuat dari gas alam dan gas sintesis, yaitu campuran dari CO, H2, dan beberapa CO2. Metanol ini diubah menjadi bensin dengan proses mobil, Exxon Mobil. Tahapannya itu ada metanol didehidrasi untuk menghasilkan dimetil ether. Lalu ada yang kedua, ether didehidrasi dengan metanol di atas katalis zeolit untuk menghasilkan produk organik yang mengandung hingga 80% berat C5 dan hidrokarbonnya yang terdiri dari parafin, naftana, dan aromatik. Nah, reaksinya itu termasuk polimerisasi dan hidrogenisasi zat yang antara lain adalah etilen. Nah, untuk suhu yang lebih tingginya itu olefin diproduksi dan selektivitasnya menurun. Next. Metanol menjadi formaldehida itu dapat diproduksi dengan yang pertama ada oksidasi metanol non-katalitik, dehidrogenisasi metanol dengan oksidasi, katalitik menggunakan katalis besi, molybdenum oksida dengan konversi 99%. Nah, berbagai klorinasinya itu ada metil klorida, metilen diklorida, karbon tetraklorida, dan klorofrom. Dapat diproduksi melalui reaksi metanol dengan hidrogen klorida atau asam klorida pekat yang dikatalis oleh seng klorida oleh panas. Jadi metanol itu menjadi metanat. Next. Produksi amonia dari gas alam atau metana itu. Jadi amonia itu dihasilkan dari reaksi katalik hidrogen dengan nitrogen melalui proses Haber-Bosch pada suhunya 400 sampai 650 derajat Celcius dan 200 sampai 400 bar.
Amonia ini dapat diangkut sebagai amonia cair anhidrat yang mendidih pada 33 derajat Celcius. Kenapa? Karena harus tetap dingin dan di bawah tekanan sederhana. Gunanya amonia ini untuk pupuk. Jadi amonia anhidrat ini dapat diterapkan langsung ke tanah. Next. Amonia menjadi asam nitrat dengan Oswald proses. Prosesnya itu ada amonia anhidrat dioksidasi menjadi oksida nitrat dengan adanya katalis PT atau RH pada suhu sekitar 230 derajat Celcius dan tekanan 9 bar. Nitrat oksida direaksikan dengan oksigen di udara membentuk nitrogen dioksida. Lalu nitrogen dioksida diserap dalam air membentuk asam nitrat dan oksida nitrat. Lalu oksida nitrat didaur ulang. Untuk penggunaan asam nitrat adalah untuk produksi pupuk, produksi bahan peledak, prekursor nilon, dan khusus senyawa organik. Untuk produksi urea dalam dari amonianya itu dikenal sebagai karbamid. Dari amonia dilakukan dengan 2 langkah. Yang pertama, amonia cair bereaksi dengan es kering ke bentuk amonium karbamat, yaitu H2N dan CONH4 dalam sebuah reaksi eksotermik. Yang kedua, amonium karbamat diurai menjadi urea dan air dalam reaksi endotermik. Lalu metana menjadi asetilen, itu asetilen dapat diproduksi dengan hidrolisis kalsium karbida. Pengguna asetilenanya itu yang ada 2. Yang pertama menghasilkan berbagai bahan kimia organik dan sebagai komponen bahan bakar dalam pengelasan oksiasetilen dan pemotongan logam. Dengan adanya katalis ini, asetilen dapat mengalami siklisasi membentuk benzana dan siklooktatriana, kemudian direaksikan dengan karbon monoksida dan menghasilkan asam akrilat yang selanjutnya mereaksikan alkohol untuk membuat ester akrilik. Next. Nah, untuk vinyl klorida dari asetilen dan PVC, vinyl klorida dapat diproduksi dari asetilen dan hidrogen klorida dengan menggunakan merkuri klorida sebagai katalis. Lalu PVC terbuat dari vinyl klorida, produk reaksi antara etilen dengan oksigen dan hidrogen klorida di atas katalis tembaga. Vinyl asetatnya dapat diproduksi dari asetilen melalui penambahan fase gas asam asetat dengan adanya katalis logam seperti katalis merkuri. Lalu untuk kloroprena dari asetilen itu, yang pertama produksinya melalui oksidasi metana sebagian menjadi asetilen, lalu asetilenanya itu dimerisasi menghasilkan vinyl asetilen yang kemudian digabungkan dengan hidrogen klorida untuk menghasilkan 4-fluoro 1,2 butadiena. Yang adanya tembaga klorida disusun ulang menjadi kloropen. Next. Untuk produksi hidrogen cyanidanya itu, yang pertama ada metana menjadi formaldehida. Yang pertama produksinya melalui katalis oksidasi metanol dengan mereaksikan metanol dengan oksigen pada suhu 250 sampai 400 derajat Celcius dengan adanya oksida besi dalam kombinasi dengan molibdenum atau vanadium. Lalu yang kedua, bahan berbasis formaldehidanya ini digunakan untuk pembuatan mobil, untuk membuat komponen transmisi dan sistem kelistrikan ataupun blok mesin. Lalu proses pentingnya itu untuk memproduksi HCN adalah reaksi metana dan amonia dengan adanya oksigen sekitar 1200 derajat Celcius di atas katalis. Reaksinya yaitu CH4 plus 2NH3 plus 3O2 menjadi 2HCN plus H6H2O. Untuk pelarut klorin, vinyl klorida, dan vinyl asetatnya itu yang pertama metil klorida, metilen diklorida, dan kloroform, serta karbon tetraklorida itu dapat dihasilkan dari reaksi metana dengan klorin. Lalu yang kedua, reaksi asetilennya itu dengan klorin menghasilkan kloroasetilen. Lalu yang terakhir, asetilen juga dapat bereaksi dengan hidrogen klorida atau asam asetat untuk membentuk vinyl klorida dan vinyl asetat. Next. Selanjutnya ada mengenai etana dan etilen. Bisa next.
Komponen utama dari gas alam adalah berupa metana dan gas alam cair atau NGL. Komponen dari gas alam cair ini sendiri ada etana, propana, butana, dan bensin dengan rantai C5+. Nah, untuk pemisahan etana, propana, dan butana ini dilakukan di dalam kolom fraksinasi tinggi. Etana yang telah dipisahkan nantinya dikirim melalui pipa ke fasilitas cracker untuk diubah menjadi etilen. Nah, dalam proses pemindahannya itu nanti digunakan uap dengan suhu 1500 derajat Fahrenheit, yang mana di suhu ini terjadi disosiasi ikatan karbon hidrogen atau karbon-karbon sehingga menghasilkan radikal bebas. Nah, ikatan rangkap dari etilen ini sangat reaktif sehingga cocok untuk banyak reaksi kimia. Next. Mekanisme perengkahan termal etana terdiri dari pembentukan radikal, abstraksi hidrogen, dekomposisi radikal, penambahan radikal, siklisasi, dan terminasi. Next slide. Berikut ada diagram dari bahan kimia dari etilen. Sebagai contoh, apabila etilen itu dioksidasi dapat menghasilkan etilen oxide, atau apabila direaksikan melalui proses Ziegler-Natta katalis dapat menghasilkan polyethylene. Next. Yang pertama ada etilen. Apabila etilen dari fasilitas cracker tadi dapat mengalami polimerisasi menghasilkan polyethylene. Nah, polyethylene ini memiliki struktur linear yang sangat sederhana yang dapat terbagi menjadi dua. Yang pertama ada high density polyethylene yang mana produknya itu sangat linear. Sedangkan yang kedua itu ada low density polyethylene yang mana produknya itu bercabang. Untuk metode pembuatan dari high density polyethylene itu yang pertama dapat melalui proses Ziegler-Natta atau reaksi katalitik di atas alkil aluminium atau titanium 3 klorida, atau dapat juga dibuat melalui proses Phillips. Sedangkan untuk pembuatan LDPE dapat dilakukan melalui polimerisasi vinil radikal bebas dan polimerisasi Ziegler-Natta. Perbedaannya di polimerisasi Ziegler-Natta untuk menghasilkan LDPE ini nanti melalui penggabungan monomer bercabang alkil yang bereaksi dengan etilen sehingga membentuk kopolimer dengan cabang hidrokarbon pendek. Next slide. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau polimer itu tidak hanya berupa plastik konvensional, tetapi dapat juga berupa termoplastik, termoset, serat, ataupun elastomer. Nah, untuk termoplastik ini merupakan polimer yang meleleh saat cukup panas dan dia dapat dibentuk ataupun dicetak dengan mudah saat dipanaskan. Yang kedua ada termoset, ini adalah polimer yang tidak meleleh saat panas. Yang ketiga ada serat, serat ini adalah polimer yang hanya sedikit meregang ketika ditarik. Dan yang terakhir ada elastomer, elastomer ini dia lebih lentur daripada serat dan dia dapat berubah bentuk dengan mudah. Selanjutnya ada etilen oksida, etilen glikol, dan polyethylene glikol. Untuk etilen oksida sendiri dapat diproduksi secara industri dengan oksidasi langsung etilen dengan oksigen murni dengan adanya katalis perak. Etilen oksida ini bereaksi lebih cepat dengan etilen glikol dan sifatnya itu agak stabil di dalam air. Untuk penggunaannya sendiri dapat digunakan dalam pembuatan surfaktan dan deterjen. Yang kedua ada etilen glikol. Etilen glikol ini diproduksi dengan hidrolisis etilen oksida, tetapi hidrolisis dapat berlanjut sehingga membentuk dietilen glikol dan trietilen glikol, yang mana pembentukan dari dietilen glikol dan trietilen glikol ini tidak dapat dihindari karena tadi etilen oksida itu bereaksinya lebih cepat dengan etilen glikol dibandingkan dengan air. Nah, untuk etilen glikol ini dapat digunakan sebagai bahan anti beku dan untuk membuat serat polyethylene tereftalat atau yang dikenal sebagai polyester. Nah, untuk yang ketiga ada polyethylene glikol. Polyethylene glikol ini dapat diproduksi melalui interaksi etilen oksida dengan air, etilen glikol atau oligomer etilen glikol, dan prosesnya dikatalisis oleh katalis asam atau basa. Tetapi apabila kita ingin menghasilkan polimer dengan polidispersitas yang rendah, dapat dilakukan dengan mereaksikan etilena glikol dengan oligomernya. Nah, untuk
Untuk polyethylene glycol ini sudah ditetapkan sebagai zat tidak beracun sehingga dapat diaplikasikan di dalam formula farmasi, makanan, ataupun kosmetik. Next slide. Kemudian ada vinyl asetat. Vinyl asetat ini dapat diproduksi dari reaksi etilen dan asam asetat dengan oksigen dan katalis palladium. Dengan reaksi C2H4 plus CH3COOH plus setengah O2 menghasilkan CH3COOHCH2 plus H2O. Yang mana apabila vinyl asetat itu dipolimerisasi nantinya akan menghasilkan polivinyl asetat. Nah, emulsi dari polivinyl asetat di dalam air dapat digunakan sebagai perekat untuk bahan berpori atau sebagai bahan perekat untuk batu bangunan berpori. Next slide. Kemudian ada vinyl klorida. Untuk produksi vinyl klorida ini dapat dilakukan dari 3 cara. Yang pertama dapat dengan mereaksikan etilen, oksigen, dan hidrogen klorida dengan katalis tembaga 2 klorida. Dapat pula diproduksi dengan mereaksikan etilena dengan klorin pada katalis besi 3 klorida, dan yang terakhir dapat pula diproduksi melalui perengkahan termal etilen di klorida pada suhu 500 derajat Celcius dan tekanan di bawah 15-30 atmosfer. Nah, vinyl klorida ini merupakan gas dengan manis bau, dia sangat beracun dan juga mudah terbakar. Maka dari itu, apabila menggunakan vinyl klorida harus ditangani dengan hati-hati. Ikatan rangka vinyl klorida ini apabila dibuka dapat menghasilkan ribuan unit monomer, yang apabila dihubungkan bersama itu dapat menghasilkan polimer. Salah satu polimer yang dihasilkan adalah PVC atau polivinyl klorida. Nah, untuk penggunaan polivinyl klorida sendiri dapat digunakan di dalam konstruksi untuk aplikasi pipa. Next slide. Untuk selanjutnya ada penjelasan mengenai propana, butana, propilen, dan butilena. Untuk propana dan butana adalah produk samping dari pemrosesan gas alam dan minyak pemurnian bumi. Dan untuk propana dan butana juga merupakan produk sampingan dari perengkahan minyak bumi di bensin dan minyak siklus dalam proses FCC dan perengkahan air. Untuk propana sendiri ketika dicairkan sebagai bahan bakar gas cair atau yang sering kita kenal LPG yang dijual di pasar untuk pemanasan dan penerangan serta memasak. Ini juga menjadi bahan baku penting untuk pembuatan propilena. Untuk propilen sendiri dapat dibuat dari hidrogenasi propana dengan hidrogen sebagai produk sampingannya. Untuk campuran butilena adalah produk sampingan dari perengkahan uap nafta atau minyak gas dalam pembuatan etilen. Untuk propilen, butilena, dan isobutilena adalah produk bahan baku kimia yang sangat penting dengan representatif dengan yang akan saya jelaskan mengenai bahan kimia dari propilena dan butilena dan isobutilena. Boleh di next slide. Berikutnya ada penjelasan mengenai polipropilena. Untuk polipropilena sendiri dapat dibuat dari monomer propilen dengan menggunakan katalis Ziegler-Natta, Kimchi, atau katalis metal. Untuk sifatnya sendiri isotaktik, keras, fleksibel, dan tahan terhadap banyak pelarut. Untuk kegunaannya sendiri dari propilena ini digunakan pada industri tekstil yang dimana dapat diaplikasikan pada tali, pakaian maupun karpet serta termoplastik polimer. Berikutnya ada etilen propilen. Pada kopolimer EP dan EPDM dapat dibuat dengan menggunakan melarutkan etilena dan propilena dalam pelarut organik seperti heksana untuk EP dan diena cair untuk EPDM dengan katalis Ziegler-Natta. Untuk kegunaannya sendiri biasanya digunakan pada segel otomotif, saluran kaca, radiator taman, dan peralatan selang tabung, ikat pinggang, dan lain-lainnya. Untuk isopropil alkohol dan aseton diproduksi dengan disintesis dari reaksi propilena dengan asam sulfat diikuti dengan hidrolisis isopropil sulfat. Untuk isopropil alkohol dapat dioksidasi menjadi aseton menggunakan zat pengoksidasi seperti asam kromat atau dengan dihidrogenasi dengan nikel ranei atau campuran tembaga dan kromium oksida.
Untuk kegunaannya sendiri biasanya digunakan sebagai pelarut dalam sebuah industri. Boleh di next. Berikutnya ada aseton dan fenol yang berbahan dasar dari kumena. Kumena sendiri dikenal sebagai isopropyl benzena, diproduksi secara komersial oleh alkilasi Friedel-Crafts dari benzena dengan propilena menggunakan H3PO4 sebagai katalisnya. Untuk kegunaannya sendiri biasanya digunakan sebagai homopolimer dan copolimer dalam aplikasi elektronik seperti contohnya TV layar datar. Berikutnya ada nonilfenol. Propilen dapat menjadi trimer, tetramer, dan olefin lainnya adalah asam. Nonilfenol sendiri diproduksi dari alkilasi fenol yang dikatalisis dengan asam dan membuat campuran trimer propilen. Untuk kegunaannya sendiri biasanya digunakan untuk deterjen, cat dan pestisida, serta untuk merawat produk-produk perawatan pribadi dan untuk plastik. Berikutnya ada asam akrilik dan akrolin. Untuk asam akrilat sendiri dihasilkan melalui 2 tahap oksidasi uap propilena melalui katalis. Kemudian pada tahap pertama propilena dioksidasi menjadi akrolin melalui katalis yang sangat aktif dan sangat selektif, yaitu vanadium atau MO oksida. Pada tahap kedua, akrolin dioksidasi lebih lanjut dengan katalis COMO pada suhu 300 sampai dengan 300 derajat Celcius. Untuk kegunaannya sendiri digunakan sebagai biosida dalam cairan pengeboran serta pemulung untuk hidrogen sulfida dan merkaptan. Boleh di next. Oke, untuk selanjutnya ada hidroformilasi atau proses okso. Bisa di next. Hidroformilasi yang biasanya juga dikenal sebagai sintesis okso atau proses okso adalah proses industri yang memerlukan penambahan gugus formil atau CHO dan atom hidrogen menjadi ikatan karbon-karbon. Alkohol yang akan dihasilkan itu disebut alkohol okso. Dalam prosesnya, olefin dicampur dengan rasio 1:1 CO dan H2 dengan adanya katalis homogen kobalt pada suhu 110 sampai 180 derajat Celcius dan pada tekanan 200 sampai 300 bar untuk menghasilkan rasio dari aldehida normal dan bercabang sekitar 4:1. Ini dapat dihidrogenasi melalui katalis Ni dan Pd untuk membuat alkohol yang sesuai. Hidroformilasi digunakan untuk membuat diester asam ftalat untuk plastik dan alkil alkohol panjang untuk deterjen dan surfaktan. Bisa di next. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah butanol dan metil etil keton atau MEK. Untuk proses umum dari pembuatannya sendiri itu dimulai dari propilena mengalami hidroformilasi untuk membentuk normal dan isobutyraldehid, lalu direduksi dengan hidrogen sehingga menghasilkan 1 butanol. Nah, untuk butanol sekunder dan tersier itu dibuat dari butanol 1 dan isobutylena bereaksi dengan air dengan adanya asam sulfat masing-masing. Terus untuk metil etil keton itu terbuat dari butanol sekunder yang mengalami oksidasi. Dan selain itu, butanol juga dapat diproduksi dengan fermentasi biomasa oleh bakteri yang juga disebut dengan biobutanol. Lalu untuk manfaatnya sendiri, yang pertama itu butanol itu sebagai biofuel potensial. Karena konsumsi butanol sebagai bahan bakar kendaraan itu lebih sebanding dengan bensin daripada etanol. Lalu butanol juga bisa mengurangi emisi jalaga karena jika ditambahkan ke dalam bahan bakar diesel. Butanol juga bisa sebagai pelarut dalam berbagai proses tekstil. Contohnya yaitu normal butanol yang sebagai pelarut untuk cat resin dan pelapis, serta banyak aplikasi industri. Sedangkan untuk second butanol itu bisa dijadikan sebagai plasticizer. Lalu untuk metil etil keton itu sebagai pelarut dewaxing dan juga berfungsi dalam pembuatan plastik, kain, dan bahan peledak. Sedangkan untuk butanol tersier itu digunakan sebagai pelarut dan juga jika digunakan dalam jumlah kecil
sebagai penyedap dan juga parfum. Selanjutnya, turunan BTX. Next. Yang pertama, turunan benzena. Benzena tidak dapat digunakan dalam bensin karena masalah kesehatan dan lingkungan. Reaksi benzena dengan propilen menghasilkan kumena yang menghasilkan campuran aseton dan fenol melalui kumena peroksida. Kondensasi fenol dan aseton dalam rasio molar 2:1 menghasilkan bisphenol A atau BPA. BPA sendiri merupakan bahan awal untuk sintesis plastik, terutama polikarbonat untuk botol air minum dan resin epoksi. Next. Berikut merupakan bahan kimia dari BTX. Di sini dapat dilihat bahwa hidrogenasi parsial fenol atau hidrogenasi benzena menghasilkan sikloheksana yang menghasilkan sikloheksanol dan sikloheksanon pada oksidasi. Campuran sikloheksanol dan sikloheksanon dioksidasi dengan asam nitrat menghasilkan asam adipat. Reaksi asam dengan heksametilendiamin menghasilkan nilon 66, serat dan plastik yang banyak digunakan. Next. Selanjutnya yaitu nilon. Nilon merupakan termoplastik berbahan sutra dan merupakan polimer termoplastik sintesis pertama yang sukses secara komersial yang diproduksi oleh DuPont pada tahun 1930-an. Nilon 66 dibuat dengan mereaksikan asam adipat dengan heksametilendiamin, asam adipat dan kaprolaktam dapat diturunkan dari benzena melalui siklohesana dan sikloheksanon atau sikloheksanol. Proses pembuatan asam adipat pada umumnya yaitu oksidasi asam nitrat dari campuran sikloheksanol dan sikloheksanon yang disebut minyak Ka untuk keton alkohol. Campuran sikloheksanol dan sikloheksanon diproduksi dengan oksidasi terus-menerus sikloheksana melalui udara menggunakan jejak kobalt naftenat sebagai katalis. Nilon polimer sudah banyak ditemukan di sekitar kita seperti serat pada pakaian, serat karpet, tali, ban, dan lain sebagainya. Next. Yang kedua yaitu turunan toluena. Turunan toluena terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, trinitrotoluena atau TNT. Trinitrotoluena dikenal sebagai bahan peledak. Di dalam dunia industri, TNT ini diproduksi dalam 3 langkah. Yang pertama, toluena dinitrasi dengan campuran asam sulfat dan asam nitrat untuk menghasilkan mononitrotoluena atau MNT. Mononitrotoluena dipisahkan dan kemudian direnitrasi menjadi dinitrotoluena. Dinitrotoluena dinitrasi menjadi titrotoluena menggunakan campuran anhidrat asam nitrat dan oleum. Setelah dinitrasi, TNT distabilkan dengan proses yang disebut sulfitasi, di mana TNT mentah diolah dengan larutan natrium sulfit berair untuk menghasilkan isomer TNT yang kurang stabil dan reaksi lain yang tidak diinginkan. TNT merupakan salah satu bahan peledak yang digunakan untuk aplikasi militer, industri, dan pertambangan. Yang kedua, toluena diisosianat atau TDI. TDI adalah bahan kimia reaktif dan berpotensi berbahaya bagi manusia. TDI menghasilkan poliuteran dengan bereaksi dengan gugus hidroksil seperti berbagai poliol dengan pembentukan tautan karbamat. Poliuretan digunakan untuk menghasilkan produk yang tak terhitung jumlahnya, terutama di industri transportasi dan konstruksi, seperti busa termoset yang kaku dan fleksibel, pelapis, perekat, sealat, elastomer, dan suku cabang mobil yang lebih ringan untuk penghematan energi. Yang ketiga ada disproporsionasi toluena. Disproporsionasi dikatakan terjadi ketika reaktan diubah menjadi 2 atau lebih produk yang berbeda. Misalnya, toluena diubah oleh disproporsionasi menjadi benzena dan silena. Proses ini juga mencapai transalkilasi dari C9 dan C10
aromati untuk membentuk benzena tambahan dan silena. Next. Yang ketiga yaitu turunan silena. Turunan silena memiliki 3 isomer, yaitu orto, meta, dan para. Yang paling berharga yaitu yang dimurnikan, yaitu parasilen, yang mengalami oksidasi untuk membentuk asam tereftalat atau TPA. TPA merupakan blok bangunan dasar untuk polietilen tereftalat atau PET yang biasa dikenal sebagai polyester. Beberapa proses pemurnian untuk mengubah aromatik kecil lainnya menjadi parasilen, yaitu proses UOP Parex yang memulihkan kemurnian parasilen dengan tinggi dari campuran C8 aromatik. Dalam proses UOP isomer, para campuran bebas silena dari ortosilena dan metasilena dibiarkan seimbang, membentuk campuran baru yang mengandung ketiga isomer bersama dengan etilbenzena. Proses isomer juga penting untuk mengubah etilbenzena melalui disproporsionasi menjadi benzena dan silena. EB sendiri juga dapat diubah menjadi stirena dengan dehidrogenasi. Stiren kemudian dipolimerisasi untuk membentuk polistiren, salah satu plastik yang paling banyak digunakan. Tali anhidrit adalah bentuk komersial utama dari asam ftalat. Ini dihasilkan dari oksidasi ortosilena di atas katalis vanadium pentosida. Asam diproduksi dengan mengoksidasi meta-isoftalat silena menggunakan oksigen di atas katalis semangan kobalt dicampur dengan asam tereftalat. Asam isoftalat digunakan dalam produksi resin untuk botol plastik minuman. Polibenzimidazol polimer kinerja tinggi dihasilkan dari asam isoftalat. Next. Selanjutnya ada gas sintesis atau syngas, di mana gas sintesis atau syngas ini adalah campuran dari CO dan hidrogen dan sangat sering digunakan pada beberapa karbon dioksida. CO diproduksi secara komersial dengan oksida parsial, gas alam, batu bara, dan biomasa. Kedua CO dan H2 dapat diproduksi oleh uap metana atau nafta reformasi. Tambahan H2 dapat diperoleh dari reaksi pergeseran air gas dengan CO2 sebagai produk sampingan. Dan untuk kegunaan utama dari syngas sendiri itu adalah untuk menghasilkan alkana, olefin, dan alkohol melalui proses Fischer-Tropsch. Next slide. Proses Fischer-Tropsch melibatkan serangkaian reaksi kimia yang menghasilkan berbagai hidrokarbon, di mana hidrokarbon yang lebih tinggi diproduksi pada suhu rendah sekitar 150–300 derajat Celcius dengan katalis kobalt. Selain pembentukan alkana, reaksi bersaing memberikan sejumlah kecil alkana serta alkohol dan hidrokarbon teroksigenasi lainnya. Proses Fischer-Tropsch dimulai dengan oksidasi parsial metana atau gas alam atau hidrokarbon lain menjadi karbon dioksida, karbon monoksida, gas hidrogen, dan air. Rasio karbon monoksida terhadap hidrogen diatur menggunakan reaksi perpindahan gas air, sedangkan kelebihan karbon dioksida dihilangkan dengan larutan berair alkanolamina. Untuk proses FT sendiri, umpan harus bebas belerang karena senyawa belerang itu dapat meracuni katalis. Proses ini dioperasikan pada kisaran suhu 150–300 derajat Celcius. Temperatur yang lebih tinggi itu akan menyebabkan reaksi yang lebih cepat dan konversi yang lebih tinggi, tetapi juga akan cenderung mendukung produksi metana. Oleh karena itu, suhu biasanya dipertahankan pada bagian bawah dan tengah kisaran. Reaksi FT juga sangat eksotermis, oleh karena itu penghilangan panas sangat penting dalam desain reaktor. 3 jenis reaktor yang digunakan secara komersial itu meliputi reaktor unggun tetap, reaktor unggun terfluidisasi, dan reaktor unggun bubur. Next slide.
Kemudian ada siklus gabungan gasifikasi terpadu. Syngas juga dapat dihasilkan dari siklus gabungan gasifikasi terintegrasi, di mana gasifier ini bertekanan tinggi dengan oksigen substoikiometri mengubah residu minyak berat, kokas, batu bara, dan biomasa menjadi gas yang bertekanan. Pembersihan syngas mencakup penghilangan partikulat curah dengan filter, partikulat halus dengan scrubbing, dan merkuri dengan adsorben padat. Syngas dan hidrogen juga digunakan untuk pembangkit listrik untuk menggerakkan generator daripada membuat bahan kimia. Pembangkit IGCC disebut terintegrasi karena yang pertama itu syngas yang dihasilkan di gasifier digunakan sebagai bahan bakar untuk turbin dan gas, dan yang kedua steam yang dihasilkan oleh syngas cooler di gasifier digunakan untuk menggerakkan turbin uap dalam siklus gabungan untuk pembangkit listrik. Next. Baiklah, terakhir itu adalah hubungan antara kilang dan pabrik petrokimia. Kilang memasok beberapa bahan baku untuk pabrik petrokimia, dan petrokimia primer itu dibagi menjadi 3, ada olefin, aromatik, dan gas sintesis. Untuk olefin itu adalah sumber polyolefin dan seperti polietilena, polipropilena, dan kopolimer etilena atau propilena yang nanti akan menjadi polimer. Lalu ada aromatik, di mana terdiri dari benzena, toluena, dan silena. Mereka akan menjadi polarut dan bahan baku untuk berbagai bahan kimia. Lalu ada gas sintesis untuk membuat metanol dan amonia serta bahan bakar sintesis dan polumas. Ini adalah contoh dari skema sinergi antara kilang dan juga pabrik kimia. Pabrik kimia juga memasok kilang. Pabrik olefin atau olefin plants itu pada dasarnya adalah pabrik perengkahan uap untuk menghasilkan olefin dengan produk sampingan hidrogen, tetapi memiliki nilai tinggi di kilang. Sedangkan untuk yang produk sampingan PY gas atau bensin pirolisis, itu dapat distabilkan dengan hydrotreating dan dicampur ke dalam kolam bensin. Demikian pula kelebihan dari butana dari olefin plants itu dapat diubah menjadi bahan campuran bernilai tinggi atau menjadi isobutana sebagai bahan baku untuk alkilasi di kilang. Dan nampak dari skema di atas terdapat 5 unit proses, ada refinery gas processing, naphtha hydrotreater, refinery hydrocracker, refinery FCC, dan refinery catalytic reformer, yang dimana masing-masing memiliki feedstock atau bahan baku yang berbeda dan masuk ke dalam plants dan menghasilkan yang nantinya itu polimer dan ada juga solvent. Baiklah, mungkin sekian dari kelompok 3 atas presentasinya.